Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjut kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani. Tema hari ini, seorang mukmin adalah orang yang sedang mencari bekal. Seorang mukmin selalu mencari bekal dan seorang kafir hanya bersukaria. Seorang mukmin mencari bekal karena hendak kembali ke kampung akhirat. Di perjalanan ini, dunia ini hanya menggunakan sedikit untuk keperluannya. Seluruh hartanya untuk akhirat, hati dan cita-citanya untuk akhirat. Ia memutuskan hatinya dari dunia dan melakukan segala ketaatan untuk menuju kepada akhirat. Jadi perumpamaan ini seperti kita sedang merantau. Ketika kita merantau, maka hasil yang kita dapati dari hasil usaha kita itu kita tidak dihambur-hamburkan. Kita harus berpikir nantinya, karena kita itu harus kembali ke kampung halaman kita. Sekalipun memang di perantauan itu adalah tempat yang asyik, yang begitulah, tetapi kita harus sadar bahwa di kampung halaman itu ada keluarga dan kita harus punya bekal untuk pulang. Jika kita tidak berusaha untuk menyisihkan hasil usaha kita, maka ketika kita waktunya mau pulang, kita itu akan kebingungan karena kita tidak punya bekal. Nah, seperti yang terjadi di alam dunia ini, kita kan tidak sadar bahwa kampung halaman kita itu ya akhirat. Jadi dulunya kita itu dari Allah dan kita harus menyatu lagi dengan Allah. Ya, ini kita lupa, kita malah asyik dengan kehidupan duniawi dan kita terlena dengan kemegahan, dengan hal-hal yang ya seperti itu. Dan itu jangan sampai terjadi, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan katanya puncak cita-cita seorang mukmin yang arif dan alim adalah berada di pintu dekat Al-Haq Azza wa Jalla, supaya hatinya sampai kepadanya di dunia sebelum di akhirat. Dekat kepada Al-Haq Azza wa Jalla adalah puncak langkah-langkah hati. Aku melihat engkau berdiri, duduk, ruku, sujud, dan bangun hingga lelah, namun hatimu tidak bergeser dari tempatnya, tidak keluar dari rumah wujudnya, dan tidak berpindah dari kebinasaan-kebinasaan. Jadi maksudnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu melihat kita yang rajin beribadah, sholat. Ini kalimatnya, engkau berdiri, duduk, ruku, sujud. Berarti kita itu rajin sholat, sangat rajin sholat, tetapi hati kita itu tidak mau bergeser. Artinya tidak mau bergeser itu tetap, sekalipun kita beribadah, rajin sholat, harapan hati itu hanya dunia, hanya makhluk. Seperti itu seharusnya maunya Syekh Abdul Qadir. Ketika kita rajin beribadah, hati kita pun harus bisa bergeser, harus menuju Allah, harus menatap Allah. Jangan terus-terusan hanya dunia dan dunia. Kita kan sering melakukan kebaikan-kebaikan itu atau ibadah-ibadah itu tujuannya yaitu untuk dunia, agar dimudahkan rezeki kita, akan diangkat kesusahan kita, atau pokoknya seperti hal-hal seperti itulah. Jadi ibadah-ibadah kita itu harapan-harapannya hanya untuk kesenangan duniawi saja. Dan katanya dunia ini adalah lautan, imanmu adalah perahunya. Karena itulah Luqman Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, dunia ini lautan dan iman adalah perahunya. Ketaatan itu dayungnya dan akhirat adalah pantainya. Wahai orang yang selalu durhaka, sebentar lagi kamu akan buta dan bisu, lumpuh dan fakir. Hatimu keras, hartamu akan hilang, dirampas dan dicuri. Jadilah engkau orang yang berakal. Jadi ada kalimat di sini, hartamu akan hilang, dirampas dan dicuri. Jadi maksudnya bahwa selama ini kita mengejar-mengejar harta, mengumpul-ngumpulkan harta, ketika ajal tiba, maka harta itu tidak akan kita bawa. Justru harta itu akan diambil oleh sang pewaris atau keluarga kita. Dan kita tidak bisa menikmatinya. Yang ada hanya kelelahan-kelelahan selama hidup di dunia.
sementara untuk kehidupan di akhirat kita tidak memiliki apa-apa. Itu maksudnya. Dan katanya Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu berkata, seorang mukmin tidak meminta dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia hanya meminta Allah Subhanahu wa taala. Wahai gulam, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatimu. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang kembali kepadanya. Jadi dalam ajaran tasawuf itu tegas ya, bahwa ibadah-ibadah kita atau perilaku atau kehidupan kita itu harus tertuju hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Artinya kan selama ini kita selalu berharapnya surga, dan surga. Seperti itu. Walaupun dalam ajaran syariat itu adalah diperbolehkan, dan dalam Al-Quran pun itu dibolehkan. Tetapi kalau itu hanya sebagai tangga yang dimana Allah itu menginginkan bahwa kita itu, manusia itu, tujuannya itu harus Allah semata. Jangan sampai ke makhluk lagi. Dan itu sengaja Allah terangkan atau dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bagus ketika kita beribadah dengan tujuan mengharapkannya surga Allah. Tetapi kan itu adalah tangga, bukan yang sesungguhnya. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Jumar ayat 45 dikatakan, atau Allah berfirman, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan katanya serahkanlah segala sesuatu kepadanya, serahkanlah dirimu kepadanya, berbaringlah di hadapannya tanpa berkata-kata, tanpa tangan, kaki, mata, tanpa bertanya mengapa dan bagaimana, tanpa membantah dan menolak, tetapi setuju dan mengikuti. Katakan dengan benar, jika demikian, tentu hatimu akan kembali kepadanya, menyaksikannya, tidak suka kepada selainnya, bahkan gelisah dengan segala sesuatu di bawah arsy dan di atas bumi, dan lari dari semua makhluk. Ia akan menyendiri dari semua makhluk, tidak bisa beradab dengan baik terhadap guru kecuali orang yang telah berkhidmat kepada mereka. Bahkan melihat sebagian keadaan mereka, kaum sufi telah menjadikan pujian dan celaan seperti kemarau dan penghujan, atau malam dan siang. Mereka melihat keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menentukan kedatangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dalam kalimat seorang sufi telah menjadikan pujaan dan celaan seperti kemarau dan penghujan. Jadi artinya bahwa seorang sufi atau seorang mukmin itu ketika mendapatkan pujian dan celaan itu tidak ada bedanya, karena segala sesuatu itu semua dari Allah. Dan ketika dia mendapatkan pujian dari orang, dia tidak merasa gembira, bangga, atau dia mendapat celaan dia tidak marah, tidak apa, karena semua itu dari Allah. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu. Yang pasti mereka tidak menghiraukannya, hatinya keluar dari mencintai ataupun membenci makhluk. Mereka tidak suka ataupun benci, tetapi sayang. Apakah artinya ilmu tanpa kebenaran dan kejujuran? Sungguh kamu telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Atas ilmumu kamu belajar salat dan puasa karena makhluk, sehingga mereka mengakuimu, memujimu, bahkan menyerahkan hartanya kepadamu. Ini lagi-lagi sindiran ya kepada diri kita, yang katanya kamu belajar salat dan puasa karena makhluk, sehingga mereka mengakuimu, memujimu, bahkan menyerahkan hartanya kepadamu. Ini sesuatu yang buruk menurut Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita kan selalu begitu, apalagi kalau kita misalnya seorang, mohon maaf, ada seorang kiai misalnya ketika mengajarkan dengan harapan-harapan diberi duit atau meminta sumbangan, itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir dilarang, karena itu perbuatan yang buruk. Dan katanya, wahai gulam, kamu tidak ada apa-apanya. Islam tidak membenarkan kamu. Islam adalah asas yang di atasnya didirikan syahadat. Itu belum sempurna bagimu.
Kamu mengucapkan la ilaha illallah tetapi hatimu berdusta, di hatimu banyak Tuhan. Kamu takut kepada raja dan penguasa, yang menjadi peganganmu adalah pekerjaan, keuntungan, usaha, kekuatan, pendengaran, mata dan ototmu sebagai Tuhan. Kamu beranggapan bahwa makhluk itu memberikan manfaat, bahaya, dapat memberi dan menahan. Banyak manusia pasrah pada benda-benda itu dengan hati mereka, dan mereka mengaku pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga zikir mereka kepada Al-Haq Azza wa Jalla hanya sebagai kebiasaan di lidah, bukan di hati. Jika hal ini disampaikan, mereka akan terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin kami dituduh seperti itu? Bukankah kami ini orang-orang muslim? Sungguh kelak cacat mereka itu akan tampak." Ya, ini jelas ya kalimatnya, sindiran yang tegas dari Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi tidak perlu kita jelaskan lagi. Celaka kamu, seharusnya ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah kamu menafikan segala sesuatu, dan ketika mengucapkan illallah kamu mengisbatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Bila mana hatimu berpegang kepada selain Al-Haq Azza wa Jalla, berarti kamu dusta dalam isbatmu. Tuhanmu adalah sesuatu yang menjadi peganganmu. Segi lahir sama sekali tidak dilihat, karena yakin, mukhlis dan muwahhid itu adalah hati yang memiliki sifat takwa, wara, juhud, arif dan amil. Itu adalah hati. Hati itu amir, sedangkan anggota badan adalah pasukannya. Jika kamu mengucapkan la ilaha illallah, pertama-tama katakanlah dengan hatimu, kemudian dengan lidahmu. Selanjutnya bertawakallah kepada Allah, berpeganglah kepadanya, bukan kepada selainnya. Sibukkanlah hatimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keburukan di lahirmu, sedangkan hatimu tetap bersama pencipta kebaikan dan keburukan. Barang siapa mengenalnya, ia tentu akan tunduk kepadanya, terkunci lidahnya di hadapannya, bahkan merendahkan hatinya kepadanya dan kepada para hambanya yang saleh. Cita-citanya, risaunya, dan tangisnya akan bertambah, bahkan tangisnya, rasa takutnya, rasa malunya, dan penyesalannya kian banyak atas kesalahannya. Dia juga cemas sekiranya kehilangan apa yang telah dimilikinya, berupa kemakrifatan, ilmu, dan kedekatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Dia tidak ditanya apa-apa yang Dia perbuat, sedangkan manusia akan ditanya. Ia sibuk memandang masa lalu dengan penyesalan dan rasa malu, serta memandang masa depan dengan rasa cemas dan takut kalau karunia yang telah ia dapatkan itu dicabut kembali. Apakah pada hari kiamat ia tergolong orang kafir atau orang mukmin? Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di antara kamu, akulah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka." Itulah kajian tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani, yang temanya seorang mukmin adalah orang yang sedang mencari bekal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.